Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terdapat dua bagian tubuh kita yang paling aktif dalam hidup kita sehari-hari, atau bahkan tiga. Tapi saya melihat dua yang menentukan arah dan tujuan hidup seseorang. Bukan tangan dan bukan kaki, tetapi mulut dan telinga. Serapan kata-kata, serapan suara, dan serapan apa yang kita dengar mungkin akan jauh lebih sedikit daripada ucapan yang keluar dari mulut kita masing-masing. Maka ada istilah biasanya, gajah dibelangkoni. Begitu biasanya kami para imam dibicarakan. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Ya, maka sungguh mendengarkan rupa-rupanya menjadi cara hidup, bahkan menjadi pilar bagi orang-orang Katolik untuk menyingkap dan menyimak yang namanya sabda Tuhan. Pengalaman Musa dalam bacaan yang pertama, bukan hanya dia melihat, tapi sungguh-sungguh mencerap apa yang dikatakan Allah kepada dia. Ada gerak dari yang amat indrawi menjadi merohani. Dan ini tidak mudah. Rasul Paulus pun memberi nasihat dalam bacaan yang kedua itu. Pengalaman hidup umat di Korintus membawa Paulus kepada refleksi iman yang menghantarkan dia mengatakan sesuatu dengan mengutip pengalaman-pengalaman perjanjian lama. Dari mana datangnya pengalaman itu? Padahal dia tidak mengalami. Tentu barangkali Rasul Paulus membaca dengan matanya. Dan kemungkinan yang lebih besar lagi adalah dia mewarisi tradisi lisan, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh jemaat. Secara praktis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita memeriksa apakah ucapan kita itu lebih banyak omong kosong, tidak membangun diri, ataukah telinga kita ini menghantarkan kita kepada kesejatian hidup yang ditandai dengan sikap jujur, rendah hati, berjumpa dengan Allah. Itu pertobatan. Sehingga kita tidak sempat lagi mengadili atau bahkan merasa lebih baik daripada yang lain. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa ketika ada banyak penderitaan, ada banyak orang sengsara, atau orang yang Anda pandang barangkali, kita mudah sekali mengalami godaan itu dengan berkomentar dengan mulut kita. Kapok, rasakno. Itu buah dari kejahatan atau ketidakbaikannya. Maka dia dihukum. Tidak. Orang-orang Katolik tidak akan pernah memandang yang lain itu sebagai yang lebih berdosa daripada dirinya. Karena apa? Karena kita punya kesamaan kesempatan dan rahmat. Kesempatannya apa? Kesempatan untuk menjumpai Allah yang menyejarah itu. Maka hari ini dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita dihantar oleh gereja melihat perjalanan dalam bacaan yang pertama bagaimana Musa dalam perjanjian lama itu. Ketika dia berhadap-hadapan dengan Allah, mendengarkan dengan sungguh dan kemudian membatinkan apa yang dia dengarkan. Sehingga orang lain yang dipercayakan kepada dia tidak binasa. Tapi dia menghantarkan apa yang ia dengar itu kepada kesejatian hidup.
Sehingga memang jika Anda melihat dan membaca serta tadi mendengarkan Injil Lukas 13:1-9 itu, disajikan kepada kita sebuah perumpamaan pohon ara. Bukan soal ditebang dan tidak ditebangnya karena berbuah atau tidak berbuah, tapi bagaimana cara si perawat pohon itu berkata kepada Tuhan Yesus menanggapi perumpamaan itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Romo, itu masih kemungkinan. Bagaimana dengan kita? Sama. Anda hari ini mungkin tidak mengalami rahmat Allah meskipun berjumpa secara nyata dalam Ekaristi. Tapi besok akan jadi lain. Maka mari saya mengajak Anda semua, ubahlah kemungkinan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mewujudkannya. Dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang punya arti sangat berbeda. Possible itu biasanya kita mengartikan sebagai sebuah kemungkinan. Tapi ada satu lagi yang namanya plausible. Kemungkinan yang pasti. Mungkin Anda nanti jadi ketika keluar dari gereja ini, Anda mengalami plausibilitas, yaitu kemungkinan yang pasti itu adalah keluar dari pintu depan itu, atau samping atau manapun. Kemungkinan yang bisa Anda pastikan, dan kita diberi rahmat untuk itu. Karena apa? Karena dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, si perawat pohon ara itu memberi pernyataan supaya tidak ditebang dulu. Berilah jeda waktu barang 1 tahun. Aku akan memberi pupuk, mencangkul tanah sekitarnya. Mau mengatakan kepada kita semua diberi kesempatan untuk mencangkul dan memberi pupuk yang sama terhadap hidup kita, supaya mengalami yang namanya tobat. Tobat itu bukan hanya kemudian perubahan dari tidak baik menjadi sedikit lebih baik, tidak. Tapi seperti pengalaman Musa dan yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua. Pertobatan pertama-tama adalah keterbukaan hati untuk dengan rendah hati dan secara jujur mau disiplin membangun hidup dengan Allah. Lalu yang lain-lain apakah tidak perlu, Romo? Saya bekerja dan seterusnya, perlu. Justru di area-area itulah Anda mendapat kesempatan untuk membuka diri Anda mengalami pertobatan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berdoa, maka yang kita doakan adalah memohon rahmat waktu demi waktu, agar kita punya dan diberi kesempatan, dan kita yakin bahwa Allah selalu memberi kesempatan itu untuk mengalami perjumpaan, tidak lebih banyak berkata daripada mendengarkan sabda Allah. Sehingga Prapaskah tahun ini menjadi penanda bagi kita semua, tidak hanya untuk kemudian pakai baju ungu setiap minggu atau hijau atau apa, enggak. Itu lahiriah. Kita ingat dalam Rabu Abu, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Ada dorongan yang kuat untuk meninggalkan kemudian mengikuti apa yang difirmankan Allah hari ini. Sehingga mari kita juga berdoa, Tuhan, biarkan aku mengalami Prapaskah tahun ini. Mungkin buahnya akan
semakin banyak dalam hidupku. Berkat Tuhan menyertai kita semua.